Indonesia akan punya stadion baru di IKN, telan dana senilai 180,6 miliar rupiah. Tim nasional Indonesia akan segera memiliki stadion baru di ibu kota negara yang berstandar internasional. Stadion ini akan menjadi markas utama Timnas Indonesia di masa depan. Pembangunan stadion ini diperkirakan menelan biaya sekitar 180,6 miliar rupiah, yang sebagai besar bersumber dari bantuan FIFA. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Berdasarkan berbagai laporan, stadion tersebut kemungkinan akan diberi nama Stadion Garuda Nusantara. Stadion ini dirancang dengan standar internasional dan diharapkan menjadi alternatif bagi Timnas Indonesia selain Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu, stadion ini menawarkan pengalaman berbeda bagi para penggemar sepak bola dengan desain arsitektur yang memadukan elemen alam dan budaya Nusantara secara harmonis. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa proyek ini diharapkan selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun, sehingga Timnas Indonesia dapat segera menggunakan stadion tersebut untuk berbagai ajang internasional. Selain stadion utama, proyek ini juga mencakup pembangunan berbagai fasilitas pendukung yang dirancang untuk mendukung kegiatan olahraga dan hiburan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini mencakup lapangan latihan, ruang ganti pemain yang modern, pusat kebugaran, hingga fasilitas media yang canggih. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, Stadion Garuda Nusantara tidak hanya akan menjadi markas bagi Timnas Indonesia, tetapi juga akan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan bakat-bakat muda sepak bola nasional. Pembangunan stadion ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di wilayah IKN dan sekitarnya. Dengan stadion bertaraf internasional ini, IKN berpotensi menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan pariwisata dan perekonomian lokal. Dengan adanya stadion ini, diharapkan dapat memotivasi generasi muda Indonesia untuk semakin giat berlatih dan berprestasi di dunia sepak bola, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan sepak bola yang diperhitungkan di tingkat regional maupun global. Secara keseluruhan, pembangunan Stadion Garuda Nusantara merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan FIFA, serta desain arsitektur yang unik dan modern, stadion ini diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Selain itu, dengan terwujudnya stadion ini, Indonesia semakin mantap dalam mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 yang akan menjadi ajang prestisius bagi negara ini di kancah internasional. Pembangunan Stadion Garuda Nusantara ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin serius dalam mempersiapkan infrastruktur yang berkualitas untuk menyongsong masa depan olahraga yang lebih gemilang. Timnas Indonesia sebagai salah satu simbol kebanggaan bangsa diharapkan dapat semakin berprestasi dengan adanya stadion baru ini dan membawa nama Indonesia semakin berkibar di pentas dunia. Lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut beredar kabar ibu kota Nusantara, IKN, bakal punya stadion bertaraf internasional bernama Garuda International Stadium di IKN Nusantara. Bahkan stadion yang bakal dibangun di IKN ini bakal menjadi yang termegah se-Asia. Tentunya kabar ini membuat kaget sekaligus menimbulkan pertanyaan banyak orang, mungkinkah stadion Garuda yang bakal dibangun di IKN ini hanya sebatas wacana belaka? Terlebih stadion Garuda di IKN ini digadang-gadang bakal menjadi termegah mengalahkan Stadion JS serta menjadi termegah se-Asia. Sebagai informasi, IKN dalam tahap pembangunannya memang membangun National Training Center, NTC, sepak bola yang berstandar FIFA. Anggaran yang disiapkan untuk membangun NTC ini ditaksir sebesar 85,5 miliar rupiah dari FIFA. Training Center ini akan menjadi fasilitas untuk PSSI dan Timnas Sepak Bola Indonesia. Lantas benarkah IKN bakal membangun Stadion Garuda yang disebut menjadi termegah se-Asia, atau hanya sebatas wacana? Melansir dari channel YouTube Beritahu, pada 2 Februari 2025, kabar IKN bakal dibangun Stadion Garuda termegah ini banyak beredar di dunia maya. Bahkan dalam narasi yang disebutkan dalam channel YouTube tersebut menyebutkan, berbagai foto yang menggambarkan Garuda International Stadium tersebar di dunia maya. Tampak konsep dalam foto pembangunan stadion di IKN ini berkonsep lingkaran dengan warna merah putih yang dihiasi burung Garuda di luar menghiasi stadion. Ada juga yang menyebutkan inspirasi desain stadion sepak bola yang akan dibangun di IKN ini terinspirasi dari stadion di ibu kota Mesir.
Bentuk atap membran membuat tampilan dari stadion ini menjadi lebih elegan dan modern. Namun, setelah ditelusuri, ternyata belum ada informasi resmi terkait akan adanya pembangunan Stadion Garuda di IKN yang disebut bakal menjadi termegah se-Asia ini. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Stadion Garuda yang sempat beredar bakal dibangun di IKN tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Pasalnya, pemerintah juga belum memberi keterangan resmi terkait akan adanya pembangunan Stadion Garuda yang sempat beredar tersebut. Demikian informasi mengenai wacana IKN bakal dibangun Stadion Garuda termegah se-Asia, yang sempat beredar dan belum diketahui kebenarannya. Lanjut, Indonesia tengah bersiap meluncurkan salah satu proyek infrastruktur olahraga terbesar di Asia, Garuda International Stadium. Stadion termegah bertaraf internasional ini direncanakan berdiri di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Dengan kapasitas super jumbo hingga 500.000 penonton, stadion ini digadang-gadang akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dilansir Timenews.co. ID dari kanal YouTube Studio Langit pada Minggu, 15 Desember 2024, proyek ambisius ini diharapkan dapat mengukuhkan posisi Indonesia di kancah olahraga internasional sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Berdasarkan data, sekitar 69,3% dari total 273 juta penduduk Indonesia merupakan penggemar sepak bola. Namun, kebutuhan akan stadion besar seringkali tidak terpenuhi. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 2 stadion besar, yaitu Stadion Gelora Bung Karno. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Lanjut, proyek ambisius pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara, IKN, ini resmi dengan dimulai. Kapasitas 82.000 Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, untuk Danis Hidayat Sumadilaga, tahap awal pembangunan istana yang diperuntukkan bagi Gibran Rakabuming ini sudah mulai berjalan. Besar. Keberadaan Danis mengungkapkan bahwa pembangunan IKN terbagi menjadi 2 kategori, proyek yang dibiayai pemerintah melalui APBN dan proyek swasta. Tantangan tersebut dengan menyediakan kapasitas terdapat 51 pemakarsa yang telah melakukan groundbreaking dengan 16 paket pekerjaan konstruksi yang telah mencapai progres hampir 87%. Biaya lebih dari 50 Pembangunan IKN saat ini mencakup berbagai fasilitas yang mendukung ekosistem pemerintahan dan pelayanan publik, kata Danis, APBN. Kami juga sudah menyelesaikan 100% beberapa proyek seperti Hotel Nusantara dan pusat pelatihan PSSI besar di masa mendatang. Beberapa fasilitas yang sudah berfungsi antara lain adalah Hotel Kubika dan sejumlah rumah sakit swasta, dan seperti RS Hermina dan RS Maya berencana menjadi tuan rumah Piala Dunia. Danis menambahkan bahwa beberapa lantai dari rumah sakit tersebut sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Stadion masih ada beberapa proyek yang progresnya di bawah 90%, seperti kompleks perkantoran Bank Indonesia dan pembangunan bandara VVIP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sejumlah infrastruktur penting, termasuk kompleks kepresidenan dan rumah susun untuk KSN, telah mencapai tingkat penyelesaian yang sangat baik, dengan rencana 40 tower rumah susun ASN siap melingkar atau melingkar digunakan pada Desember 2024. Kapasitas penonton. Istana Wapres di IKN mengusung konsep arsitektur Uma Betang Umayaan yang berarti rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak berkualitas tinggi. Konsep ini mencerminkan nilai kebersamaan dan peran pengayuman. Area VIP, ruang konferensi, Arsitek Daliana Suryawinata menjelaskan bahwa desain istana akan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan panel surya dan sistem pendinginan hemat energi augmented reality. Bangunan ini dirancang untuk tidak hanya indah, tetapi juga ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi. Luas area tambah Daliana mencapai 1,25 sesuai arahan Presiden, pembangunan area legislatif dan yudikatif di IKN diharapkan bisa selesai pada tahun 2028. Bertingkat memungkinkan rencana ini diharapkan dapat mendukung perkembangan infrastruktur dan pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara yang baru memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Acara-acara besar yang diselenggarakan di stadion ini diprediksi akan menarik wisatawan dari proyek strategis, meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke penajam pasar utara Kalimantan Timur. Selain itu, keberadaan stadion ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pembangunan fisik baik selama proses konstruksi maupun saat stadion mulai beroperasi.
Dengan fokus pada keberlanjutan dan pengembangan lokal, proses pembangunan balai kota dan kantor pertumbuhan ekonomi di kantor lembaga penjamin simpanan, pembangunan stadion dengan kapasitas sebesar 500, hotel, pergudangan dan penonton merupakan proyek yang sangat kompleks. Kepala Otorita IKN penyelesaiannya dapat mencapai beberapa tahun, tergantung pada desain, pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai perbandingan, stadion dengan kapasitas lebih kecil biasanya memerlukan waktu 2 hingga 4 tahun tercapai, dan investor juga akan bertambah. Untuk megaproyek sebesar pada Selasa 16 Januari bisa jauh lebih lama masa depan olahraga Indonesia. Jika terrealisasi, Garuda International Stadium akan mencapai daftar stadion emas 2045. Indonesia, seperti Jaya diperlukan dukungan dari semua pihak agar tidak hanya dipandang sebagai sebuah proyek biasa akan menjadikannya ikon baru kebanggaan bangsa. Keterangan resmi Bambang, proyek ini merupakan bagian dari visi Indonesia di dunia olahraga tetapi juga status negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan di tingkat global. Jokowi menyatakan semua mata tertuju pada realisasi proyek ini. Tempat bekerja untuk para pegawai Otorita IKN dilengkapi ruang layanan PTSP. Proyek ini adalah langkah besar bagi Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang di dunia olahraga internasional. Urban Gallery yang berguna untuk pelayanan